Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar manajemen sistem informasi. Di mana manajemen sistem informasi adalah mata kuliah hari ini, di mana sistem informasi ini tentunya sangat penting sekali buat kita ya, karena di era zaman canggih ini kita harus mengetahui bagaimana menggunakan sistem ya. Oke, sebelum kita mengetahui sistem informasi lebih lanjut, ya silakan dibaca apa pengertian dari sistem informasi. Silakan ditanya bagi yang tidak mengerti di slide saya. Ya, tentunya di sini dia kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, jadi sistem ini dibuat untuk tujuan bersama. Kalau dia tujuan sistem itu hanya individual, hanya memakai sendiri, itu berarti tidak digunakan untuk sistem yang akan kita buat nanti ya. Tentunya harus memudahkan satu antara lain ya. Kemudian, nah di sistem itu tentunya ada nanti yang kita akan mengolah data, di mana data itu tentunya menghasilkan informasi. Nah, informasi itu seperti apa? Kita bisa lihat dari keterangan yang saya buat, itu dia mengenai informasi. Ya, bagi yang kurang jelas di slide-nya bisa ditanyakan untuk informasinya. Ya, tentunya data ya, data ini banyak sekali ya. Tentunya kalau membuat sistem harus kita kumpulkan dulu data-data yang akan kita olah, sehingga nanti kita bisa mengetahui apakah data itu bermanfaat dan apakah data itu bisa diolah untuk melengkapi sistem yang akan kita buat nantinya. Kemudian untuk berikutnya sistem informasi. Nah, kita kan jurusannya sistem informasi, tentu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari sistem informasi, sehingga kita ketika nanti mengetahui apa sistem itu lebih luas, tentu kita harus bisa mengetahui apa-apa saja sih yang diperlukan dalam sistem informasi. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja, kita harus mengetahui apa itu pengertian sistem informasi. Nah, jadi di sini dia pengertiannya, ya, data yang dikumpulkan, dikelompokkan, diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling terkait. Nah, jadi sistem informasi itu saling terkait satu sama lainnya. Kemudian kumpulan elemen yang saling ya berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Nah, jadi itulah dia pengertian dari sistem informasi. Apakah kita di kampus ini menggunakan sistem informasi? Tentu menggunakan sistem informasi, baik dari absen maupun nilai ataupun pencetakan KRS ataupun KHS. Tentunya sudah pernah masuk portal semuanya? Sudah. Jadi sudah mengetahui bagaimana itu sistem yang digunakan oleh portal ya. Nah, kemudian lanjut kita ke informasi ya. Nah, konsep dasar sistem. Nah, konsep dasar sistem informasi itu adalah kita bisa lihat ada karakteristiknya ya, ada klasifikasinya. Nah, jadi di sini dia harus kita mengetahui apa sih dia karakteristiknya, apa sih dia klasifikasinya. Nah, jadi apakah yang dikatakan dengan karakteristik sistem? Tentunya ada komponen ya, tentunya ada komponen, ada batasnya, ada lingkungan luar sistemnya, kemudian ada penghubung. Jadi karakteristik sistem itu harus memiliki yang poin 1, 2, 3 tentunya ya. Kemudian masukkan sistem ya, ada input. Nah, ketika kalian memasuk sistem di portal misalnya, ada nggak masuk menginput? Ada. Apa aja? Siapa yang bisa tahu dari ketika memasuki portal, apa sih yang dilakukan di portal itu? Iya, masuk username dan password. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana itu proses yang ada di portalnya, baik dia absen, baik dia KRS, baik dia nilai. Apakah bisa dilihat semuanya? Bisa. Apakah bisa dicetak? Bisa. Nah, itulah dia kemudahan yang sudah kita gunakan ketika kita membuat sistem informasi. Nah, kemudian lanjut itu dia ada
output ya, ada output. Ada nggak kalau kalian cetak dari mata kuliah dari semester 1 ataupun akhir misalnya sampai 5 ya misal, apakah kalian bisa mengetahui nilai kalian? Bisa. Jadi itu dikatakan apa? Output ya. Ketika kalian melihat nilai kalian, itulah yang dikatakan output. Nah, kemudian ada pengolah sistem, ada proses. Tentunya proses ketika membuat di sistem portal tadi pasti ada ya. Nah, kemudian apalagi ada sasaran sistemnya. Nah, jadi itulah yang dikatakan karakteristik sistem. Kemudian klasifikasinya ya, ada abstrak, ada sistem fisik, ada sistem alamiah, kemudian ada dia buatan manusia. Nah, nanti akan saya kasih tahu itu dia contoh dari sistem informasi ya. Next ya, ini dia konsepnya ya, konsep dasar sistem ya. Ada sumber dari informasi adalah data. Nah, ketika kalian mendapatkan informasi itu pasti ada data yang ada, sehingga data itu diproses. Jadi itulah dia kenapa sih data itu sangat penting dalam menghasilkan informasi. Jadi seperti itu. Next. Nah, fungsi informasi itu apa? Tentu kita harus tahu apa sih fungsi informasi. Nah, yang pertama itu dia tentunya harus apa? Informasi itu harus bermanfaat. Nah, yang pertama kita bisa lihat untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Nah, kalau dia nggak ada manfaatnya, tentu kita tidak bisa kita buat itu sebagai informasi. Kenapa? Karena kita nggak bisa meningkatkan pengetahuan. Nah, kemudian untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, kemudian menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi dari sesuatu hal ya. Oke, jadi dia informasi itu harus apa? Harus akurat, harus tepat waktu, harus relevan. Lalu dia bisa dikatakan itulah informasi. Next, ini dia konsepnya ya. Konsepnya harus diketahui ya, itu dia informasi dalam suatu lingkungan sistem. Informasi harus diketahui ya, harus diketahui oleh penerima, harus sesuai dengan kebutuhan, harus mempunyai nilai, dan harus menuntun pemakai untuk membuat keputusan. Jadi seperti itu ya. Next, oke, kita lanjut ke jenisnya ya. Kita lanjut ke jenisnya. Nah, di dalam informasi tentu ada jenis sistem informasi. Yang pertama itu dia ada SIM. Pernah belajar SIM? Pernah ya. Tentu di situ kita mengetahui sistem informasi manajemen, bagaimana manajemen dari sistem informasinya. Kemudian informasi eksekutif, kemudian ada informasi akuntansi, ada sistem informasi keuangan, serta sistem informasi manufaktur dan informasi sumber daya manusia, serta sistem informasi pemasaran. Nah, jadi di sini nanti akan saya kasih contoh salah satu dari poin yang dari satu sampai ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana sih contohnya. Next. Nah, ini dia contoh sistem informasi yang akan saya terangkan nanti ketika bagaimana sih aplikasi contohnya. Ini kita akan praktekkan ya. Nah, ini dia e-business. E-business dan e-commerce. Tentunya di zaman sekarang pasti itu banyak yang namanya kita lihat itu di internet produk pembelian online ya, ada ya. Kemudian kita melakukan pembayarannya online ya, apalagi sekarang di zaman beberapa tahun ini COVID ya. Jadi COVID ini ya kita pasti bisa untuk membeli ataupun melakukan pembayaran kalau bisa kita tidak keluar rumah ya. Jadi dibuatlah dia sistem informasi untuk mengatur bagaimana biar lebih mudah untuk pelanggan membeli, untuk pelanggan bagaimana membayar. Nah, di sini dia e-business dan e-commerce. Nah, apa sih e-business dan e-commerce? Nah, ya di sini bisa dibaca, bagi yang kurang jelas dari ini bisa ditanyakan. Ya. Nah, di sini dia ada teknologi, ya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi individu atau pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis, ya, sehingga dapat memberikan keuntungan
baik dia itu fleksibilitas, integrasi, optimasi, serta efisiensi. Nah, inilah dia untuk e-business dan e-commerce. Ya, contohnya itu kita bisa lihat. Ya, kita lihat dulu e-commerce itu perdagangan elektronik. Nah, apa sih perbedaan e-commerce dengan e-business? Kalau dia e-business itu kita melakukan promosi secara online. Ya, apapun produk yang kita buat, apapun bisnis yang kita ingin buat, bisa dia dibuat online. Nah, sedangkan di e-commerce itu bagaimana transaksi, ya. Jadi e-business dan e-commerce itu saling berkaitan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pembelian, tentu pasti melakukan pembayaran. Nah, jadi seperti itu dia. Nah, contoh berikutnya itu kita akan buat. Silakan dibuka komputernya, ya. Di seringan saya udah ada namanya itu DC, ya. Ya, silakan dibuka di exam, ya, exam di Hotdoc, ya. Kemudian buat di situ dia apa ini ya, bisnis yang kalian akan buat, ya. Silakan. Silakan dibuat di situ, misalnya itu makanan, ya. Ataupun buatlah bisnis apa, jangan sama ya, kalau bisa buatlah yang lain. Masing-masing beda-beda ya. Ya, buat di apa tadi ya, di C, di exam Hotdoc. Mana dia? Di C, exam Hotdoc. Nah, posisi. Order ya, order. Misalnya apa? Makanannya apa yang mau bisnis? Misalnya handphone, atau dia mau souvenir, atau mau elektronik, boleh. Batubara boleh? Kenapa? Batubara boleh? Boleh batubara, berlian juga boleh, ya. Buat di situ. Bisa? Oke. Nah, kemudian kalau sudah itu dipanggil di examnya, ya. Itu dia klik, ya, tambahkan itu dia word local host, ya. Local host buat dia yang ini, ya. Udah, oke, udah. PHP My Admin dari exam kan dia langsung muncul, klik dia PHP My Admin. Nah, udah, oke. Ya, oke, silakan buat database-nya, itu terserah. Bisa kamu buat minuman atau makanan. Ya, buat di situ misalnya saya buat makanan, ya, base-nya, oke. Bisa? Kenapa? Ya, di sini ya, jadi buat new, buat nama apa itu, nama bisnis yang akan dibuat apa tuh, berlian. Ada gambarnya di handphone kan, nanti biar kita apa yang gambar, oke. Buat berlian, ya. Kemudian silakan dipanggil itu dia tadi yang kereta shop, ya, kereta shop itu buat dia. Oke, nah setelah kita melihat dari teori dari sistem informasi, berikut kita akan buat contoh
contoh dari e-business dan e-commerce ya aplikasinya. Yang pertama silakan disiapkan dulu ya, diinstal dulu. Caranya ini ya. Ya, ambil dari saingan saya juga bisa ya. Oke, kemudian kita masuk ke localhost. Tadi kita sudah buat database-nya. Udah dibuat database-nya tadi apa? Buat di situ database-nya. Ya. Ya, oke. Ya, database-nya tadi ini. Ini ya, tadi kan script. Oke. Nah, kemudian panggil dia localhost ya seperti berikut. Ketika sudah selesai, ya, kemudian buka dia localhost yang tadi ada yang kalian buat di database tadi dipanggil. Misalnya itu localhost, buat di situ makanan misalnya. Ya, kemudian lanjut ke ya, lanjut ke ini ya. Localhost. Di situ. Ini ya, masuk kita ke ya, yang tadi Audimat. Tadi kan saya buat Audimat. Nah, kalian buat tadi apa? Waktu di pemanggilan apa tadi passwordnya kalian buat ini, silakan klik ya. Oke, ini ya, ya silakan diisi. Ini kemudian oke, tunggu ya, sabar ya. Nah, ini buat PHP MyAdmin. Nama database ya. Ini yang diklik ya. Kemudian nah, kita mau mengolah ya, mengolah di klik. Saya buat masuk. Nah, memang itu database yang ya. Oh ya udah lanjut. Enggak itu database password. Bikin berapa pos? 1 2 3 4 5 2. Enggak itu InnoDB ganti kemarin. Udah? Kalau sudah tinggal dibuka di situ buat dia misalnya udah record dulu. Nah, udah logonya silakan diambil, buat dia logonya apa, download aja dari WA bisa, yang ini yang udah tersimpannya ya. Oke, file apa tadi ini ya. Nah, kalau aja ya open. Oke, kemudian bawah ya ini pakai ini tadi yang tadi buat dia harus ingat ya. Ya, oke. Ya, next. Udah bisa? Apa ya? Lagi proses. Ya. Udah logonya.
ini dah masuknya. Oh, ini udah masuk katalog. Oke, ini kategori. Kategori apa? Ini buat di sini. Oke, ini kita menambahkan kategori ya. Kategorinya buat di situ. Misalnya ini kita kategori. Oke, kemudian add new. Buat di situ namanya. Misalnya kita buat nenas ya, nenas asinan nenas ya, kita buat. Oke. Kemudian buat di sini deskripsinya ya, deskripsinya di sini kita buatlah dia misalnya menggunakan bahan-bahan pilihan ya, kemudian bahannya dari apa aja boleh ya, buat di situ. Ya, misalnya buat di situ menggunakan gula aren misal ya, aren pilihan ya, bubuk kualitas misalnya ya. Kemudian pilih fotonya ya, yang mana yang mau dibuat fotonya. Misalnya cari aja ya fotonya di mana. Ini saya ambil. Ya, ini saya pilih dulu ya ke misalnya itu saya ambil ya, karena ini aja dulu kita buat ya. Misalnya kalian mau buat ini misalnya ya, buat. Kemudian buat di situ save, tekan ini ya, tekan save. Oke. Nah, nanti tinggal kalian pencet saja ya. Ini dia udah masuk ya, untuk asinan buah yang tadi. Oke, cukup sekian dari aplikasinya.